Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Matius pasal 13, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman ini Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dengan 2 hal. Pertama, dengan biji sesawi yang ditaburkan orang di ladangnya. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi saat bertumbuh akan menjadi pohon yang besar, sehingga burung-burung bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Yang kedua, kerajaan Allah juga diumpamakan dengan ragi yang diadukkan ke dalam tepung sampai hamir semuanya. Kerajaan Allah bagaikan tumbuhnya biji sesawi, itu berarti tumbuhnya kerajaan Allah lewat sebuah proses dari yang kecil menjadi besar. Iman kita juga harus diproses dan tidak instan. Kerajaan Allah akan bertumbuh dan memberi pengaruh di dalam dunia ini. Saat Allah bekerja, maka segalanya akan baik adanya. Dalam kehidupan kekristenan kita, miliki iman seperti biji sesawi. Libatkan Tuhan dari setiap apapun yang kita kerjakan, ikuti setiap proses dengan setia, dan terima kuasa Tuhan bekerja melalui kehidupan kita, dan Tuhan akan pakai kita menjadi berkat bagi orang lain, sebagaimana ragi berguna untuk menghamirkan tepung menjadi adonan untuk dibuat menjadi roti yang enak. Dan setiap waktu kita harus menyadari bahwa kita lemah tanpa Tuhan, dan bersama Tuhan, kelemahan kita bisa diubah menjadi kekuatan kita. Ketidakberdayaan kita bisa diubah menjadi sumber daya yang berguna. Asal Tuhan ada di hidup kita, langkah kecil kita akan diubahkan menjadi langkah yang besar. Oleh sebab itu, jangan menganggap remeh dan menyepelekan hal-hal yang kecil, sebab seringkali bisa berdampak bagi hal yang besar. Walau kita tak terlihat, saat kita hidup di dalam Tuhan, bersama Tuhan untuk Tuhan, hidup kita akan dipakai Tuhan untuk membawa dampak kebaikan kepada dunia ini. Sekecil apapun diri kita, setiap peran yang kita lakukan dengan penuh kasih dan ketaatan kepada Tuhan akan berdampak kebaikan dan menjadi berkat kepada orang lain. Mari kita wujudkan hadirnya kerajaan Allah dalam hidup kita. Mari kita senantiasa berjalan bersama Tuhan setiap waktu. Buka hati dan pikiran kita untuk bekerja sama dengan karya Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur seluruh perjalanan kehidupan kita. Saat kita berserah, taat dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh dan berkembang. Dan saat iman kita terus bertumbuh dan berkembang, maka kita akan dimampukan Tuhan
menjadi pribadi yang berdampak bagi orang lain. Iman kita perlu bertumbuh di kehidupan sehari-hari setiap waktu dengan terus kita melekat kepada Tuhan, membaca firman, merenungkannya siang dan malam, dan menghidupinya, dan itu akan menguatkan iman kita. Seperti biji sesawi yang disirami setiap hari dan diberi pupuk supaya dari biji yang kecil menjadi tunas-tunas, terus bertumbuh besar menjadi sebuah pohon yang rimbun. Demikian juga iman kita akan semakin kokoh dan siap menghadapi segala tantangan. Setiap hari terima siraman kuasa dan kekuatan iman dari Tuhan, melalui hubungan kita yang intim dengan Tuhan, melalui perenungan firman, dan itu kita hidupi setiap waktu dari setiap perjalanan kehidupan kita. Dan akhirnya saat iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kehadiran kita akan membawa dampak yang berguna bagi orang lain. Kita akan dipakai Tuhan membawa berita sukacita dan damai sejahtera dari surga, sehingga semakin banyak orang yang ingin mengalami kasih Allah. Jadilah berkat di tengah-tengah dunia yang sibuk hidup hanya untuk diri sendiri. Jadilah kasih di tengah-tengah dunia yang sibuk hidup membenci. Jadilah pengayom di tengah-tengah dunia yang sibuk menghakimi. Banyak hal yang bisa kita lakukan di tengah-tengah dunia yang sakit ini. Mulailah dari hal-hal kecil dalam iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, kita tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Dan perlu kita ingat, kita akan selalu bertindak secara duniawi saat kita tidak melibatkan Tuhan dalam semua proses perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Dunia akan selalu melihat dari angka-angka yang besar dan menyepelekan hal-hal yang kecil. Sementara kerajaan Allah tidak melihat kebesaranmu, kehebatanmu, kesuksesanmu, tetapi melihat imanmu yang terus bertumbuh di dalam Tuhan dan berdampak kepada kehidupan orang lain. Jika saja kita mau menjadi ragi, maka akan banyak orang yang kembali mencari Kristus sebagai sumber utama hidup dalam damai sejahtera dan sukacita ilahi. Bertumbuhlah imanmu seperti biji sesawi dan jadilah ragi bagi orang lain, maka dengan demikian engkau hidup dalam kerajaan Allah dan tidak hidup lagi dalam hal-hal duniawi. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.